Pada rekan-rekan semuanya, peserta webinar hari ini, saya akan menyampaikan materi terkait strategi riset kesehatan di masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Yanto. Ya. Dalam kali ini saya akan memaparkan materi kurang lebih sekitar 40 menit, dan nanti dilanjutkan oleh Prof. Heri. Sebenarnya harusnya Prof. Heri dulu ya, tapi mungkin Prof. Heri masih ada halangan. Nanti akan menyusul setelah saya. Baik, saya akan mulai dari berbicara tentang penelitian. Ya, saya akan menyampaikan dasar dulu ya, sebagai pendahuluan ya. Jadi apa itu penelitian? Nah, ini kan pertanyaan mendasar ya. Jadi penelitian menurut saya itu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, sampai menarik suatu kesimpulan yang dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis ya. Jadi inti dari suatu penelitian itu peneliti ingin menelusuri ya, mengapa masalah itu bisa terjadi, dan kemudian hasil dari suatu penelitian itu diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di lapangan, dan untuk merekomendasikan supaya melakukan pencegahan supaya masalah tersebut tidak terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu penelitian itu harus dilakukan secara ilmiah. Artinya apa? Pengetahuan yang didapatkan bukan hasil dari dugaan pribadi, tapi hasil dari fakta empiris yang didapatkan di lapangan, yaitu berdasarkan data-data yang objektif. Artinya objektif bahwa data itu benar-benar menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan. Oleh karena itu sebaiknya proses penelitian itu dilakukan melalui langkah-langkah sistematis, ya. Mulai dari menentukan masalahnya, kemudian menentukan judulnya, rancangan penelitiannya apa, hipotesisnya bagaimana, kemudian siapa yang diteliti, cara menelitinya bagaimana, kemudian baru mengumpulkan data, mengolah data, kemudian baru membuat kesimpulan penelitian. Nah, yang paling penting lagi adalah penelitian itu harus logis, artinya masuk akal, dapat diterima oleh nalar kita. Ya, jadi bagi mahasiswa ini terutama yang mau meneliti, jangan meneliti yang sesuatu tidak masuk akal, nanti nggak selesai-selesai ya penelitiannya. Baik, pertanyaannya di masa pandemi haruskah kita melakukan penelitian? Ya. Nah, jawabannya kalau menurut saya tetap harus melakukan penelitian, baik mahasiswa maupun dosen. Nah, kenapa? Karena penelitian ini sangat banyak maknanya ya. Di sini ada makna secara filosofis, yaitu peneliti mampu menulis karya ilmiah sejalan dengan ilmu yang ditekuninya. Jadi dengan kita meneliti, kita bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di bangku sekolah, kemudian kita bandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian kita tulis secara ilmiah, ya, kemudian ada makna secara strategis, yaitu mampu mengkombinasikan pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki. Ya, jadi banyak sekali ya pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan oleh mahasiswa selama masa kuliah. Tentu kita ingin mengetahui bagaimana teori-teori yang kita dapatkan di bangku kuliah dengan keadaan yang ada sebenarnya di masyarakat. Kemudian ada makna metodologis, yaitu mampu mengembangkan prakarsa dan kepribadian dalam memecahkan persoalan masyarakat, bangsa, dengan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada makna saintis ya. Jadi peneliti mampu lebih rendah hati terhadap ilmu. Ya, jadi semakin kita belajar, semakin kita meneliti, nanti akan semakin banyak pemahaman yang sebenarnya masih belum kita ketahui. Ya, oleh karena itu sebaiknya kita memang haus terhadap ilmu ya. Seperti rekan-rekan ini semuanya bagus ya, ikut webinar ya, sharing ilmu. Ya, semakin kita belajar ilmu akan semakin merasa sedikit ilmu yang kita miliki. Kemudian yang kelima, makna perjuangan. Ya, jadi mampu secara intelektualitas menyelesaikan penelitian dengan sabar dan tabah. Ya, di sini memang pengalaman saya dalam penelitian, apalagi mahasiswa ya, itu benar-benar sabar ya. Di sini perjuangan memang benar diuji, bagaimana menyusun proposal ya, bagaimana melakukan bimbingan ya. Tidak cukup sekali dua kali dengan pembimbing, kemudian nanti ke lapangan ya, menghadapi masyarakat yang heterogen ya, belum nanti mengolah data sampai nanti sidang akhir ya, itu betul-betul perlu kesabaran dan ketabahan. Nah itu kenapa kita harus tetap melakukan penelitian, karena banyak makna dalam penelitian. Kalau kita bicara mahasiswa nyusun skripsi, tidak sekedar
selesai skripsi wisuda, tapi di balik itu mempunyai makna yang sangat luas. Kemudian konsep dalam penelitian yang sering saya sampaikan, ini menurut saya wajib ya. Jadi seorang peneliti itu harus menguasai substansi yang diteliti ya. Jadi seorang peneliti harus memahami apa yang diteliti. Kalau meneliti tentang COVID-19 ya harus paham tentang COVID-19. Kalau meneliti tentang TB harus tahu tentang TB ya. Kemudian seorang peneliti harus menguasai metodologi penelitian. Ya, bagaimana cara menelitinya, rancangannya bagaimana, siapa yang diteliti, teknik samplingnya bagaimana, itu semuanya harus dikuasai. Bagaimana cara menguasainya? Ya selain mendapatkan mata kuliah di waktu bangku kuliah, kalau masih kurang mendalam bisa baca-baca buku ya. Banyak sumber-sumber referensi yang bisa menambah pengetahuan tentang metodologi penelitian. Kemudian yang ketiga, seorang peneliti harus menguasai teknik pengolahan data, ya baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Ya kalau kuantitatif metodenya menggunakan statistik. Nanti kalau kualitatif metodenya berbeda, software-nya juga berbeda. Nah, kemudian selanjutnya saya termasuk yang sangat komitmen terhadap masalah penelitian. Ya, jadi penelitian itu berawal dari adanya suatu masalah. Jadi masalah itu merupakan kesenjangan gap antara harapan dengan kenyataan. Ya, harapan itu bisa teori, standar, dan kenyataan yang ada di lapangan. Dan saya termasuk yang komitmen, jadi penelitian bisa dilakukan kalau ada masalahnya. Ya, ada masalah aja belum tentu bisa diteliti, apalagi nggak ada masalah, gitu ya. Ini yang harus dipahami oleh mahasiswa. Jadi penelitian bukan berawal dari judul, ya. Jadi penelitian berawal dari adanya masalah. Jadi langkah pertama nanti mahasiswa adalah mengidentifikasi masalah. Nanti setelah tahu masalah, baru bisa membedakan dengan fenomena. Jadi ada fenomena, ada masalah, ya. Nah kemudian tidak ada masalah, nggak perlu diteliti. Ada masalah, belum tentu bisa diteliti. Nah, masalah yang bagaimana yang layak untuk diteliti? Yang pertama, yang masih baru. Artinya baru di sini bahwa masalah itu benar-benar baru, belum dipecahkan, ya belum terjawab oleh peneliti sebelumnya. Ya, kemudian menarik dan aktual. Artinya masalah itu benar-benar ada di masyarakat, ya, dan merupakan masalahnya masyarakat, bukan masalahnya peneliti. Bagaimana kita mengetahui itu masalahnya masyarakat? Harus komunikasi dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Oleh karena itu, mengapa seorang peneliti sebelum penelitian harus melakukan studi pendahuluan, supaya mengetahui apakah ini benar masalahnya masyarakat. Kemudian yang ketiga, praktis. Artinya pada saat penelitian harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Ya, baik biaya, tenaga, waktu. Jangan sampai sumber dayanya tidak mumpuni, memaksakan nanti akan jadi kendala tersendiri pada saat proses penelitian. Kemudian memadai, artinya ruang lingkupnya kalau bisa jangan terlalu luas, apalagi mahasiswa S1 gitu ya. Tapi juga jangan terlalu sempit juga ya, terlalu luas misalnya mahasiswa S1 neliti satu kabupaten gitu ya. Respondennya yang ribuan ya, jangan sampai seperti itu juga, nanti bisa jadi kewalahan ya. Atau terlalu sempit, misalnya neliti hanya satu RT gitu ya, jangan juga ya, misalnya kalau S1, satu desa, satu kecamatan sudah cukup lah menurut saya. Ini juga nanti mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki juga. Kemudian sesuai dengan kemampuan peneliti, ini juga harus jadi pertimbangan. Kemampuan di sini tadi ada dua. Pertama adalah kemampuan metodologi, ya. Bagaimana secara metodologi? Mampu meneliti apa ini? Apakah kuantitatif atau kualitatif, ya? Bagaimana kalau penelitiannya harus memaksakan harus kualitatif, padahal kita baru mampunya kuantitatif? Ya dengan cara menambah ilmu, baca-baca buku tentang metodologi penelitian, ya bertanya kepada pakarnya, itu untuk meningkatkan kemampuan secara metodologi. Kemudian kemampuan secara substansi. Ya, jadi penelitian itu hasilnya akan bagus, penelitian itu akan baik kalau diteliti oleh orang yang sesuai dengan substansinya. Jadi kalau orang keperawatan meneliti tentang keperawatan, kalau orang kebidanan meneliti tentang kebidanan, ya, kalau Kesmas meneliti tentang kesehatan masyarakat, ya. Nah ini saya selalu seperti itu ya, nyarankan kepada mahasiswa. Sehingga nanti pada saat skripsinya jadi, itu jangan sampai dibaca oleh orang, ini penelitiannya mahasiswa kebidanan atau keperawatan itu, nanti ketukar-tukar ya. Jadi roh keilmuannya harus muncul. Ya, walaupun bisa jadi penelitian itu bekerja sama ya dengan disiplin ilmu lain, tapi roh penelitiannya tetap harus muncul di dalam penelitian itu. Kemudian yang paling penting lagi terakhir adalah etis. Ya, penelitian itu harus memenuhi kaidah etika. Oleh karena itu sebelum penelitian sebaiknya minta izin dulu ya, persetujuan dari responden, dan yang paling bagus lagi adalah mendapatkan surat izin dari komisi etik ya, ethical clearance dari instansi.
Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan masalah, mengidentifikasi masalah? Banyak cara. Yang pertama, informasi ke lapangan, ya, terjun ke lapangan, studi pendahuluan, ya, kita diskusi, ya, komunikasi dengan tokoh masyarakat, ya, dengan orang-orang dinas. Nanti kita bisa mendapatkan masalah penelitiannya apa di lapangan. Kemudian yang kedua bisa dengan cara studi kepustakaan, ya, baca-baca referensi, ya, jurnal-jurnal, artikel, ya, yang saya masuk ke perpustakaan bukan berarti harus duduk di dalam perpustakaan, ya. Dengan membaca di internet artikel-artikel segitu banyak itu juga termasuk studi kepustakaan dalam rangka mencari masalah, ya. Karena banyak sekali penelitian yang hasilnya itu masih bisa diteruskan, artinya masalahnya belum terjawab dengan semuanya. Jadi masih bisa kita lanjutkan untuk penelitian selanjutnya. Jadi saudara bisa lihat di internet. Jadi internet itu kalau saya ibaratkan seperti perpustakaan raksasa, ya. Tinggal kita bagaimana memilah mana sumber yang akurat, mana yang tidak, mana berlian, mana sampah, seperti itu. Kemudian bisa juga bahan diskusi, seminar, simposium, ya seperti ini, melalui webinar, ya. Siapa tahu nanti ada masalah-masalah yang disampaikan oleh pembicara dan itu harus mencari penyelesaian masalahnya bisa melalui penelitian. Kemudian pendapat para pakar, ya. Ada kalanya pakar menyampaikan suatu masalah dan belum terjawab, ya, apa masalah itu jawabannya. Kemudian yang kelima adalah sumber non ilmiah, ya bisa melalui televisi, ya, media cetak, media elektronik. Dengan membaca kita bisa menemukan masalah-masalah apa yang kira-kira bisa kita teliti. Nah, kemudian pertanyaannya, penelitian seperti apa pada saat pandemi ini, ya? Ini tahapannya. Pertama, kalau kita bicara mahasiswa, ya menentukan pembimbing sebaiknya secara online, ya, mengajukan proposal juga sebaiknya secara online, kemudian bimbingan skripsi secara online, kemudian memilih jenis penelitian, bisa menggunakan digital library, e-book, e-jurnal. Nah, kalaupun nanti tetap ke lapangan, ya, menggunakan protokol yang telah ditetapkan, atau mau bimbingan langsung dengan pembimbing, ya, tetap menggunakan protokol, ya, mau menggunakan masker, menjaga jarak, ya, cuci tangan, ya, dan seperti itu. Kemudian harus selalu mendapatkan ethical clearance dari komisi etik, sebaiknya seperti itu. Kemudian keselamatan hak subjek tetap harus diutamakan. Jika memungkinkan penelitian kolaboratif, ya, misalnya dosen, ya, beberapa dosen penelitian bersama, ya, dengan masalah yang sama bisa diteliti dari sudut pandang yang berbeda, dari variabel-variabel yang berbeda, atau mahasiswa nanti beberapa mahasiswa meneliti satu masalah tapi dilihat dari variabel-variabel yang berbeda, dari aspek-aspek yang berbeda, itu juga bisa memungkinkan karena bisa mengefektifkan, ya, baik biaya, waktu, tenaga itu bisa dilakukan. Atau kolaboratif antar institusi, antar stikers, antar universitas itu juga bisa dilakukan. Kemudian ujian skripsi secara online, ya sebaiknya seperti itu dengan kondisi seperti ini. Kemudian selanjutnya jenis penelitian apa yang kira-kira bisa dilakukan pada masa pandemi, ya. Pertama, sebenarnya hampir semua penelitian bisa, ya. Intinya nanti kita menjaga jarak, ya, mengurangi interaksi, ya, seminimal mungkin, ya, interaksi dengan masyarakat, ya. Pertama, yang mungkin kuantitatif bisa dilakukan, ya, penelitian lapangan melalui e-survey, ya, bisa menggunakan WA, Google Form, ya, Edmodo. Kalau meneliti tentang perilaku tindakan bisa jadi pengamatan jarak jauh atau menggunakan CCTV, itu penelitian kuantitatif, ya. Kalau kualitatif, ya mungkin bisa juga, ya, melalui telepon, ya, misalnya in-depth interview, ya, WA, video call, aplikasi Zoom, Meet, Google, ya. Kemudian kalau mau menilai aspek-aspek perilaku tindakan juga bisa menggunakan CCTV atau observasi dengan jarak jauh, ya. Kemudian bisa juga penelitian data sekunder, data-data di tempat kerja sendiri bagi yang sudah bekerja, atau data dari luar institusi, BPS, Puskesmas, Dinas, Kemenkes, itu bisa dipakai untuk penelitian. Kemudian bisa juga literatur review, studi pustaka, ya, studi literasi, atau mau sampai meta analisis juga bisa. Ya, ini nanti berdasarkan jurnal-jurnal, ya, terutama jurnal yang bereputasi, ya, tentunya, ya. Kemudian bisa nggak penelitian eksperimen? Ya, kemungkinan bisa kalau subjeknya bukan manusia. Kalau manusia bagaimana? Ya, kemungkinan juga bisa dilakukan, tapi pra eksperimen saja.
ya kalaupun memberikan nanti perlakuan percobaan secara online, nanti dinilai secara online juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang paling penting itu pada saat pandemi seperti ini kita harus bisa menganalisis situasi. Pertama, apakah bisa bertemu langsung dengan responden? Kalau respondennya masyarakat, apakah kita bisa langsung bertemu dengan masyarakat? Itu. Kalaupun bisa, berarti kita harus menggunakan protokol yang baik, ya. Nah, kemudian nggak bisa, ya nggak memungkinkan, ya dengan kondisi seperti ini karena setiap daerah zonanya kan berbeda-beda. Kemungkinan ada yang bisa ketemu langsung, walaupun menggunakan protokol yang telah ditetapkan, ada yang tidak mungkin bertemu langsung. Nah, kalau nggak bisa ketemu langsung, berarti kita akan menggunakan e-survey. Pertanyaannya bagaimana jaringan internetnya? Apakah semuanya sudah terfasilitasi? Apakah jaringan internetnya sudah bagus? Ya, ini juga harus dianalisis situasi seperti ini. Kemudian siapa yang diteliti? Ya, ini juga penting Pak, untuk nanti apakah penelitian kita berhasil apa tidak? Apakah anak-anak yang diteliti? Ya, kalau yang diteliti orang dewasa, mungkin tidak terlalu jadi masalah. Bagaimana kalau yang diteliti anak-anak atau lansia? Nah, ini kan perlu penanganan tersendiri pada saat penelitian. Kemudian kemampuan teknologi, ya. Bagaimana kalau respondennya masih kurang mampu menggunakan teknologi? Oke, pakai WA, pakai Google Form, pakai Meet Google dan lain sebagainya. Ya, apakah dia mampu menggunakan itu semuanya? Itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian apakah dapat izin? Ya, nah ini jangan sampai kita sudah mendesain penelitian dengan baik tapi tidak diizinkan di lapangan oleh pihak lapangan. Ya, kemudian desain penelitian juga harus dipertimbangkan. Apakah mau eksperimen, apa survei, apa kualitatif, ini juga harus dipertimbangkan karena ini menyangkut keberlangsungan penelitian. Apakah penelitiannya lama atau sebentar nantinya. Kemudian etika, ini juga harus dipenuhi bagaimana etikanya pada saat penelitian. Jadi yang namanya etika dalam penelitian tidak hanya sekedar mendapatkan surat ethical clearance dari yang berwenang, tapi bagaimana pelaksanaan di lapangannya. Apakah secara etis bisa diterapkan di lapangan? Apakah tidak melanggar etika? Nantinya seperti itu. Kemudian keaslian laporan penelitian. Nah, ini banyak yang menggunakan sumber-sumber dari internet. Nah, bagaimana plagiasinya? Ini harus dicek ya. Nanti dosen bisa membantu ngecek mahasiswanya ya. Jangan sampai plagiasinya tinggi ya. Nah, sekarang sudah terbantu dengan banyak cara untuk mengetahui plagiasi. Bisa menggunakan internet ya. Sekarang sudah ada misalnya kayak plagiarism detektor ya atau Turnitin itu bisa dilakukan. Ya, bahkan kalau bisa mahasiswa sendiri bisa mengecek penelitiannya sendiri plagiatnya berapa persen ya. Jangan sampai plagiatnya di atas 50% gitu. Nah, itu kalau menurut saya nanti tidak layak untuk dijadikan laporan penelitian. Ini harus hati-hati ya. Kemudian kejujuran ya pada saat penulisan sumber, kemudian bagaimana di lapangan ya. Ini juga harus perlu penyampaian apa yang sebenarnya supaya menjaga integritas penelitian sendiri. Nah, yang terakhir novelty-nya apa terbarunya? Apa berbedanya dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Karena situasi seperti ini, yang saya lihat banyak sekali mahasiswa meneliti dari artikel-artikel yang sudah terbit, sehingga Anda harus bisa membedakan apa bedanya penelitian saya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, prinsipnya, kalau menurut saya, dengan situasi seperti adalah penelitian itu sederhana aja. Ini kalau kita bicara mahasiswa. Sederhana, ya, jangan terlalu luas ruang lingkupnya, kemudian yang penting benar. Benar itu artinya ditulis berdasarkan sumber-sumber yang akurat, kemudian benar ke lapangan, walaupun ke lapangan itu tidak langsung ya. Kemudian menarik ya, membuat judulnya yang menarik ya. Kemudian cari instrumen kuesioner yang terpercaya, yang valid, yang baku kalau bisa. Kenapa? Kalau sudah dapat kuesioner yang valid, enaknya kan tidak perlu merancang kuesioner lagi. Untuk penelitian kuantitatif ya banyak sampel akan lebih baik sebenarnya. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, ya mungkin sampelnya dibatasin. Kita menggunakan hitung-hitungan rumus sampel yang kira-kira tidak perlu banyak sampelnya. Kemudian untuk kualitatif, bagaimana cari orang yang bisa memberikan informasi yang mendalam tentang tema yang kita teliti. Nah, itu nanti tugas mahasiswa terutama pada saat melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsinya. Karena kalau kita bicara mahasiswa, kenapa prinsip ini saya sampaikan? Ya sederhana seperti ini kan, carilah yang kira-kira datanya mudah didapat. Ya, kan ini bisa dikira-kira pada saat awal. Saya kalau meneliti ini kira-kira datanya mudah didapat enggak? Ya kalau kira-kira susah ditinggalkan aja cari yang lain. Kemudian yang kira-kira tidak memerlukan waktu yang lama, yaitu nanti kita bisa setting di
desain penelitiannya apa ya. Jangan yang longitudinal ya, prospektif itu kan bisa lama ya. Kemudian yang kira-kira tidak memerlukan biaya yang banyak. Ini kalau bicara mahasiswa ya, kalau dosen nggak boleh. Kalau dosen ya harus benar-benar karena tidak dibatasin waktu. Kalau mahasiswa kan dibatasin karena mau wisuda ya. Oke, kemudian ini penelitian kuantitatif ya. Pertama merumuskan masalah, kemudian ada landasan teori, membuat kerangka teori, baru merumuskan hipotesis. Nah, di penelitian kuantitatif kan kita sudah sering mendengar yang namanya logiko, hipotetiko, verifikatif. Jadi proses teoritis inilah yang disebut dengan logiko, hipotetatif. Nah, kalau proses empiris, ya nanti kita ambil sampel, mengumpulkan data, pengembangan instrumen, uji validitas kuesioner, ya kalau ada yang perlu uji validitas kuesioner, ada yang tidak, baru mengumpulkan data. Nah, jadi proses empiris inilah yang disebut dengan verifikatif. Baru kita menganalisis data, kemudian uji hipotesis, menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah yang bisa dijadikan nanti rekomendasi untuk memecahkan suatu masalah. Ini kalau bicara penelitian kuantitatif. Nah, kemudian bagaimana kalau penelitian data sekunder? Ya, jadi penelitian data sekunder itu karya ilmiah yang memanfaatkan data sekunder, informasi dari sumber yang terpercaya. Keunggulannya ya efektif dalam hal biaya dan waktu. Ya, penulisan karya ilmiahnya harus tetap menyesuaikan kaidah sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan oleh institusi. Ya. Jenis data sekunder ada data internal, yaitu data yang ada di dalam institusi sendiri, bisa data eksternal dari luar institusi, misalnya BPS, Puskesmas, dan lain-lain. Kemudian sumber data sekunder misalnya organisasi asosiasi ya yang sudah dipublikasikan datanya, misalnya seperti rumah sakit, Puskesmas, ya pelayanan yang lainnya. Kemudian pedoman umum ya yang sesuai dengan topik penelitian ya. Kemudian sistem big data ya bisa yang dicari melalui internet, online, misalnya Riskesdas, SKRT, SDKI dan sejenisnya. Itu sumber-sumber data sekunder. Nah, kemudian bisa juga penelitian dengan literatur review ya. Nah, literatur review itu evaluasi mendalam dan kritis tentang penelitian sebelumnya pada satu topik ya. Evaluasi terhadap kualitas dan temuan baru dari artikel ilmiah. Nah, ini nanti pada saat literatur review ya, Saudara harus paham ya, artikel dari jurnal ilmiah, bisa juga dari artikel conference, proceeding, bisa juga dari tesis, disertasi, laporan organisasi terpercaya, bisa juga dari buku textbook ya. Utamakan jurnal yang bereputasi ya. Nah, kemudian sumber literatur review ya kita tergantung tujuan penelitiannya. Kalau memperdalam pengetahuan satu bidang penelitian ya cukup buku textbook cukup. Tapi kalau untuk mengetahui hasil penelitian yang berhubungan ya itu bisa artikel. Memperjelas masalah penelitian bisa artikel. Mengetahui perkembangan ilmu juga artikel. Mengetahui metode terkini untuk menyelesaikan masalah juga sebaiknya menggunakan artikel. Nah, ini pengkajian saat literatur review ya. Penelitian apa yang sudah dilakukan pada topik yang sama ya. Penemuan apa yang sudah didapatkan, konsep utamanya yang diajukan apa, teori-teorinya bagaimana. Kemudian mengkaji hasil-hasil penelitian yang penting. Ya, penelitian sebelumnya terkonsentrasi di area mana? Apa bedanya dengan topik yang kita tentukan? Apakah ada perkembangan dari waktu ke waktu? Metodologi yang sudah digunakan apa? Apakah ada kesenjangan dalam penelitian? Apakah ada bagian yang belum diteliti? Ya. Kemudian apa perbaikan dalam hal metodologi? Kemudian untuk masa datang kira-kira penelitian seperti apa yang akan dilakukan? Nah, kemudian kontribusi penelitian tersebut di lapangan bagaimana? Ini juga nanti untuk menjadi pertimbangan pada saat melakukan literatur review. Nah, cara menyusunnya ada cara kronologi, mengelompokkan berdasarkan urutan waktu, ada tematik, mengelompokkan berdasarkan tema penelitian. Nah, ini proses literatur review ya, mulai dari merangkum ya, kemudian menganalisis ya, kemudian mensintesis secara kritis ya. Artinya di sini peneliti nanti sudah mulai mengkaji, memilah ya, menyeleksi ya temuan-temuan dari beberapa artikel ya sesuai dengan topik yang akan dibahas. Kemudian baru membuat laporan penelitian. Nah, ini jenis-jenis literatur review, ada tradisional review, ya ini yang paling sederhana, ya, jadi peneliti sendiri menentukan topiknya, kemudian systematic mapping study, peneliti sudah mengikuti protokol ya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan secara sistematis ya. Kemudian ada systematic literatur review. Nah, kalau di sini peneliti sudah mengidentifikasi, menilai dan menginterpretasikan ya hasil temuan-temuan sesuai dengan topik untuk menjawab penelitian. Pertanyaan penelitian. Kemudian ada tertiary study. Ya, di sini
kelanjutan dari systematic literature review, kemudian dilakukan lagi systematic literature review, dan ini tentu bidangnya lebih luas ya, karena menyangkut satu bidang penelitian. Nah, ini langkah-langkah literatur review, mulai merumuskan masalah penelitian, pilih topik yang sesuai dengan isu, ya, minat, permasalahan harus tulis secara lengkap dan tepat, mengumpulkan literatur ya yang relevan sesuai dengan topik yang akan kita angkat, kemudian literatur yang berkualitas ya, tentu kalau artikel saya menyarankan yang bereputasi ya, kemudian mengevaluasi data, lihat kontribusi terhadap topik yang dibahas, cari sumber data yang sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penelitian. Data bisa berupa data kuantitatif maupun kualitatif ya, kemudian atau kombinasi keduanya. Baru terakhir nanti menganalisis dan menginterpretasikan data. Nah, ini teknik analisis literatur review, mencari kesamaannya, mencari ketidaksamaannya, memberikan pandangan ya, bagaimana untuk kedepannya, membandingkan ya, kemudian membuat ringkasan. Nah, yang terakhir bisa juga melakukan penelitian kualitatif ya. Bagaimana? Ya, jadi apa itu penelitian kualitatif ya? Ya, jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan ya yang tidak dicapai ya dengan prosedur statistik atau cara dari kuantitatif ya. Jadi metode kualitatif ini menghasilkan data yang kualitatif berupa ungkapan atau catatan orang, tingkah laku yang terobservasi. Jadi nanti mengarah kepada keadaan dan individu secara holistik utuh ya. Jadi pokok kajiannya tidak akan direduksi ya kepada variabel yang telah ditata. Jadi beda dengan penelitian kuantitatif ya. Nah, jadi metode kualitatif nanti memungkinkan kita memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka sendiri mengungkapkan pandangannya. Ya, memungkinkan kita membuat dan menyusun konsep-konsep yang hakiki yang tidak ditemukan dalam metode kuantitatif seperti konsep puas, indah, menderita, harapan, keyakinan dan lain-lain. Ya. Nah, jenis-jenis metode kualitatif banyak sekali ya. Ada fenomenologi, ada grounded theory, ada etnografi, ada studi kasus, ada biografi. Ya, cuma dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas satu persatu karena waktunya akan panjang kalau dibahas ini. Ya. Nah, kemudian pada saat penelitian kualitatif yang jelas kita melakukan deskripsi, kemudian setelah itu melakukan klasifikasi, mereduksi, kemudian menyeleksi dari data-data yang sudah kita kumpulkan, baik melalui in-depth interview maupun menggunakan IFGD, baru membuat laporan penelitian. Oke, seperti itu yang saya sampaikan mengenai strategi bagaimana melakukan penelitian pada saat pandemi. Intinya pada saat pandemi kita bisa melakukan penelitian apa saja. Yang penting bagaimana penelitian itu seminimal mungkin kontak atau berinteraksi dengan masyarakat. Itu yang harus dipikirkan. Baik, terima kasih, Bu.